Ku jauh darimu, seakan ku mampu memilih jalanku sendiri dengan kekuatanku. Makin berat langkah kakiku menjauh darimu. Ya Tuhan, angkat bebanku melewati masa di hidupku. Kau peluk erat diriku, tak kau lepaskanku. Membelaiku dengan kasih-Mu, tenanglah jiwaku. Ku ingin dekat denganmu selagi ku ada. Ku taruh masa depanku di tangan-Mu Tuhan. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu. Tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu. Tanpa ku melihat tangan-Mu yang berlubang paku. Hidupku Tuhan, pasti Kau pulihkan. Kau peluk erat diriku, tak Kau lepaskanku. Membelaiku dengan kasih-Mu, tenanglah jiwaku. Ku ingin dekat denganmu selagi ku ada. Ku taruh masa depanku di tangan-Mu Tuhan. Selalu ku pegang janji-Mu, ku percayakan firman-Mu. Tanpa ku melihat
Bapa, selalu kami pegang janjimu, ku percaya akan janjimu, kami tidak mau goyah, kami tidak mau Tuhan mengalami Tuhan ketika goncangan itu terjadi kami ikut goyah. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami mengangkat tangan ketika kami mengalami goncangan, mengalami badai, biarlah mata kami tertuju kepadamu sehingga kami tidak terseret, kami tidak terhanyut dengan gelombang pasang kehidupan ini yang begitu ingin menghancurkan kami. Tapi biarlah dalam nama Tuhan kami bersyukur, kami pegang selalu janjimu. Yesaya 41 ayat 10, jangan takut, jangan bimbang, aku ini Allahmu, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan engkau kemenangan. Janji Tuhan, engkau akan meneguhkan, engkau akan menolong kami. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami berpegang kepada Yesus, maka kami tidak akan goyah. Segala perkara pasti dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Mungkin kami belum melihat jalan keluar, tapi Engkau sudah memberikan kami kekuatan, ketenangan, penghiburan, pegangan di dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah Mazmur 91 menjadi bagian kami. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Engkau tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kota bentengku, Engkau menara kekuatan dan perisai di dalam hidupku. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Kami tidak mau Tuhan goncangan dan keadaan ini membuat kami goyah, tapi kami tetap berlindung padamu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom saudara. Jangan berpegang kepada satu pegangan yang mudah goyah, tetapi berpeganglah kepada Tuhan sebab Dia tidak pernah akan goyah. Kalau saudara berpegang kepada Tuhan, ada jaminan saudara berkati. Mari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca bersama-sama dari Markus 14 ayat 26 hingga 32. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Saudara, firman Tuhan berkata, kamu semua akan tergoncang imanmu. Ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Saudara, segala sesuatu tidak pernah Tuhan tidak menyampaikan terlebih dahulu. Ya, sebab Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Mazmur 25 ayat 14. Dan saudaraku yang diberkati, apa yang akan Tuhan lakukan? Dia sudah terlebih dahulu menyatakan kepada mereka, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Sebab sahabat mengetahui segala sesuatu apa yang akan dia lakukan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam Amos 3 ayat 7 berkata, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan kepada hamba-hambanya para nabi. Saudara, jadi orang-orang yang pertama kali mendapatkan rahasia-rahasia tentang apa yang akan Tuhan kerjakan, yaitu orang-orang yang dekat dengan Dia. Amin. Ketika mereka akan digoncang imannya, dia diberitahukan, kamu semua akan tergoncang imanmu. Lalu dia menyampaikan satu perumpamaan. Seperti ada tertulis, bukan perumpamaan, firman Tuhan, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Dari sini kalau kita menafsirkan dengan baik, bahwa kamu semua akan tergoncang imanmu. Aku akan memukul gembala. Gembala itu adalah Dia, dan domba-domba itu pastilah mereka yang akan tergoncang imanmu. Apakah Tuhan berdusta bahwa Dia menganggap bahwa murid-muridnya sahabat? Bukankah Dia menyampaikan segala sesuatu sebelum Dia bertindak? Hari ini saya mau katakan, betapa sulitnya ternyata untuk percaya. Kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa akan ada goncangan demi goncangan. Tetapi when it happening to us recently, ketika itu terjadi pada kita pada zaman sekarang ini, kita masih bertanya. Saudara, inilah tipikal manusia. Mereka akan sulit menerima kenyataan dan fakta bahwa
Bumi ini sedang mengalami penggenapan kejadian-kejadian yang diucapkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, kamu semua akan tergoncang imanmu. Tuhan akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Itu berbicara bagaimana Yesus akan digiring, mati di kayu salib dan murid-muridnya akan tercerai-berai. Tapi mereka tidak percaya. Mengapa? Karena ketika mereka mengalami itu, mereka melakukan sesuatu yang hal lain. Petrus berkata begini, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepada, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga tidak berselang lama, hanya berhitung jam sebelum ayam berkokok 2 kali. Kau sudah menyangkal aku 3 kali. Ayam berkokok pertama, kukuyuk, ya, sudah menyangkal. Ayam berkokok yang kedua, kukuyuk, sudah 3 kali dia menyangkal. Itu dia tidak mengakui kalau dia adalah murid Kristus. Goncangan itu sedemikian hebatnya, menggetirkan, menakutkan, mengintimidasi Petrus, hingga yang tadinya dia berkata, aku akan membela Yesus, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau, jangan sekali-kali itu terjadi. Dengan mudahnya dia menyangkal. Saudara, kita tidak pernah tahu kapan kita akan goyah sampai kita mengalami ujian kehidupan. Kita tidak pernah akan tahu segoyah apa kita sampai kita menghadapi persoalan-persoalan itu sendiri. Petrus tidak menyangka ketika hari itu tiba, malam itu juga dia berhadapan dengan prajurit-prajurit yang mengintimidasi. Bahkan perempuan saja yang bertanya kepada dia, bukankah engkau seorang yang ada di tengah-tengah kami? Engkau adalah di antara mereka murid-murid Yesus. Lalu dengan gampang dia berkata, tidak. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika pencobaan itu betul-betul datang di tengah-tengah kehidupanmu, belum tentu kita akan menjadi sehebat ketika kita menerima penyataan janji-janji Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kita tidak boleh mengalami yang namanya goyah. Kita tidak boleh mengalami kita yang namanya tergoncang oleh keadaan. Terus latih diri kita beribadah. Ketika sampailah Yesus dan murid-muridnya ke tempat yang bernama Getsemani, kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah. Mari kita berdoa. Saudara, jalan keluar untuk tidak goyah, untuk pencobaan yang ada di depan kita, yang sudah pasti akan terjadi, adalah duduk di kaki Tuhan dan berdoa. Apa yang terjadi, saudara? Kita akan baca ayat selanjutnya. Dari Markus 14 ayat 33 ayat 42. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Bukan cuma Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia sangat gentar, kemanusiaannya gentar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, kita lihat berulang-ulang, mereka adalah sahabat-sahabat Yesus. Bukan sekedar murid, tapi selalu dibawa oleh Yesus, selalu dekat dengan Yesus. Ketika terjadi transfigurasi atau Yesus dimuliakan di atas bukit, mereka bertiga juga yang dibawa. Saudara, orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu selalu dibawa kemana dia berada. Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan melekat dengan Tuhan. Dan Yesus sangat dekat dengan Petrus. Lalu katanya kepada, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di situ. Semaju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Jaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan roh, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Mata mereka sudah gelap dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka beri kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku. Saudara, ketika Yesus sangat takut dan dia bawa sahabatnya. Dia bawa mereka untuk sama-sama berdoa. Apa yang terjadi? Mereka tidur. 3 kali dia datang, mereka tertidur. Yesus berkata, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga? Dia berkata kepada Petrus, Simon. Simon adalah nama sebelum
Petrus itu mengikuti Yesus sebagai seorang penjala manusia. Saudara, ketika seseorang kembali kepada manusia lama, Yesus memanggil kembali dengan namanya yang semula. Hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam eh, kemanusiaan yang kembali kepada manusia lama. Simon itu menandakan dia sedang memanggil Petrus dengan kondisi manusia lamanya. Kenapa kamu tidak sanggup berjaga-jaga dan berdoa untuk aku? Padahal peringatan itu sudah datang. Kedepannya nanti kamu akan menyangkal. Kedepannya nanti ada goncangan. Kedepannya nanti engkau akan digoyahkan. Kedepannya nanti bahwa domba-domba itu akan tercerai-berai. Tetapi mereka tidak melakukan persiapan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, dia datang untuk ketiga kalinya. Lalu mereka selalu tidur. Akhirnya dia katakan, tidurlah sekarang, istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Untuk apa lagi berdoa kalau waktunya sudah tiba? Saudara, Tuhan sudah memberikan perjanjiannya, pemberitahuannya, rahasianya kepada mereka. Apa yang mereka lakukan? Karena mereka tidak mempersiapkan diri pada waktu yang akan terjadi. Mereka akan Inilah yang menjadi pesan kepada kita semuanya. Tuhan sudah menyingkapkan segala. Apakah kita mempersiapkan diri? Ketika kita tidak mempersiapkan diri, akhirnya kita Saudaraku yang diberkati, Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam cobaan. Roh memang penurut tetapi tidak lemah. Sudah dikatakan bahwa engkau akan digoyahkan, engkau akan digoncangkan. Tetapi ketika diajak berdoa, tidak mau berdoa. Banyak saudara, generasi yang seperti ini. Mereka mau melayani, mereka mau ada di garis depan. Tetapi ketika membuat kubu-kubu doa, rumah doa, menara doa, yang duduk berdoa itu sangat sedikit. Karena kecenderungan orang itu adalah mengikuti keinginan daging. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging itu selalu berkonfrontasi dengan roh. Kalau kita berkontribusi dengan roh, maka roh yang akan menyeret daging kita. Tapi kalau kita berkontribusi dengan daging, maka daging akan menyeret roh kita. Karena jiwa manusia tidak pernah akan stuck. Jiwa manusia itu tidak pernah akan stabil. Dia selalu akan memberikan kontribusi kepada roh atau kepada daging. Kalau dia lebih banyak jiwanya, pikiran, perasaan, kehendaknya berkontribusi kepada roh, maka rohnya akan kuat. Tapi kalau dia berkontribusi dan berkoalisi dengan daging, berkoalisi apa yang perasaan inginkan dia ikuti, apa yang perasaan inginkan dia maui, maka dagingnya yang akan menguasai dia. Saudara, jiwa itu tidak pernah akan stagnan. Jiwa itu tidak pernah akan stabil. Dia selalu mengikuti mana yang lebih kuat. Kalau dia berkoalisi dengan roh, maka saudara akan menjadi seorang yang spiritual, yang rohani dan kuat di dalam roh. Tapi kalau saudara berkoalisi perasaan jiwa saudara dengan daging, maka saudara akan lemah. Nah, saudaraku yang diberkati, 2 Korintus 13 ayat 5 firman Tuhan berkata, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak ada. Dosa yang bakal Petrus lakukan untuk menyangkal Yesus itu bukan dosa yang main-main. Menyangkal Yesus yaitu meniadakan Yesus di dalam dirimu. Makanya orang goyah ketika tidak ada Yesus. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara, detik kita menyangkal Yesus, detik kita tidak menghiraukan Yesus ada di dalam diri kita, maka saudara di situ bergoyah, intimidasi, ketakutan, khawatir mulai muncul, saudara. Apa yang membuat iman seseorang goyah? Ketika dia takut, bimbang, gelisah, terintimidasi, apalagi tidak percaya, dia akan gampang ditipu oleh iblis. Lalu kemudian dia tinggal di luar Kristus. Itulah saudara kegelapan yang paling berat. Saudara, itu sebabnya Yohanes 14 ayat 1 berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada aku. Percayalah juga kepada aku. Kenapa orang Kristen imannya mulai goyah? Ketika dia terus diserang oleh takut yang kontinu. Takut, bimbang, gelisah, khawatir, terintimidasi. Lalu mulai muncul yang namanya tidak percaya. Lalu Yesus ada di mana? Mulai menyangkal Yesus tidak ada di dalam dirinya. Tinggal di luar Kristus. Barang siapa tinggal di luar Kristus, dia tidak akan menghasilkan buah.
Yohanes 14 ayat 1 Tuhan ingatkan, jangan gelisah hati. Ketika kita gelisah, kita berkontribusi dengan kedagingan kita. Ketika kita beriman, kita berkontribusi dengan keadaan roh kita, maka roh akan jauh lebih kuat. Itu sebabnya saudara dikatakan di dalam terjemahan sederhana dikatakan berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu tidak mengalami cobaan. Memang kamu ingin melakukan apa yang benar tapi kamu tidak sanggup karena tabiat manusia lemah. Tabiat manusia inilah yang seringkali membuat jatuh. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena tabiat manusia itu yang masih menguasai dia. Karena dia tidak duduk berdoa. Pada waktunya dia mempersiapkan diri untuk menghadapi pencobaan, dia tidak lakukan persiapan tersebut. Tabiat manusia daging Tuhan sudah ingatkan juga. Roh memang penurut, daging lemah, tabiat manusia yang lemah, khawatir, ya, khawatir, mudah terintimidasi, lemah, takut, sukacitanya hilang, lalu mengalami yang namanya bimbang, ragu, gelisah. Saudara, gelisah adalah tanda-tanda kelemahan tabiat manusia. Ketika tabiat manusia lemah itu menguasai kita, saudara, perlahan-lahan imanmu lenyap. 1 Petrus 5 ayat 8 hingga 9. Sadar dan berjaga-jagalah. Makanya jangan tertidur. Sadar dan berjaga-jagalah dan jangan tertidur. Sadar dan berjaga-jagalah, bertekun di dalam doa. Iblis itu harus dilawan. Kita tidak bisa biarkan dia masuk begitu saja. Lawan iblis dengan pikiran yang perasaan Kristus. Ya, lawan iblis. Dia berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara imanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, saudara, yang terakhir saya mau katakan bahwa Efesus 6 ayat 18 berkata begini, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kunci untuk tidak mengalami goncangan, goyah adalah berdoa. Makanya jikalau engkau tidak menggunakan waktumu untuk mempersiapkan diri di dalam doa, saudara akan gagal. Dan ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, ya saudara, kebimbangan itu akan menguasai jiwamu. Ketika jiwamu dihimpit dengan segala macam hal itu, maka iman tidak akan bertumbuh. Disitulah engkau mulai menjauhi Tuhan. Disitulah engkau mulai menyangkal kekuasaan Tuhan. Disitulah engkau mulai tidak tinggal dalam Kristus. Makanya engkau tidak tetap tegak berdiri di dalam. Hari ini ketika engkau digoyahkan, jangan takut, tapi berdoa, dan berdoa. Sahabat Yesus yang dipilihnya, Yakobus, Yohanes, dan Petrus, diajak untuk berdoa. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh mau berdoa, mereka tertidur. Itulah kegoyahan masuk di dalam diri. Sadar dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak menerkam orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, dengan doa dan permohonan yang tidak putus-putusnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Masuk dalam doa. Kami mengangkat tangan tanda kami berserah. Tuhan Yesus, biarlah jiwa kami berkoalisi dengan roh. Jika kami tidak tunduk pada tabiat manusia kami yang lemah. Ketika tabiat manusia lemah kami menguasai, maka kami pun akan kompromi. Itu sebabnya terjadilah bimbang, gelisah, khawatir, takut, lemah. Tetapi kami mau bersandar kepada Tuhan. Kami tidak mau menolak Yesus hadir dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Bapa di surga, kami mau berdoa untuk pokok-pokok doa Bapak Antoni yang sedang dalam pergumulan pemulihan keluarga, juga Pak Rocky Pratama, Ibu Eliana, Ibu Gembala Tasya Sitepu yang mengalami juga kecelakaan, engkau pulihkan keadaannya. Saudari Kerin Simbolon, Ibu Nur Hayati Pangaribuan, Ibu Nur Hayati Simbolon, Tuhan dalam nama Yesus. Saudara Rafaela Januli, Saudara Darwis Panjaitan, Bapak Rian Panjaitan, juga Gembala dan dari GPD LH Kabot Medan, engkau memberkati. Bapak Henry Simbolon, Ibu Reni Boyo dan Saudara Jenika Tumiwa. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Opung Herliana Syaan pasca pemulihan kemoterapi, Oma Eska Maringka, juga Bapak Hadianus Napi Tulpulu, Ibu Nita Sianturi, Ibu Ratni, Pak Stewan, Bapak Maurid
Simbolon Tuhan, pulihkan di dalam keadaan sakit mental. Saudari di Chelsea Simbolon dalam keadaan sakit lambung. Pak Lendra, Ibu Elsia bersama Pak Ato dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati keluarga rumah tangga mereka Tuhan. Pak Ato sudah mulai mengalami pemulihan dan kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Pemulihan kesehatan suami dan ada pertolongan Tuhan. Kebutuhan mereka yang urgent Tuhan. Untuk keuangan Tuhan bukakan pintu-pintu berkat. Dan terutama lebih daripada itu berikan Ibu Elsia ketenangan, kekuatan mental yang takut akan Tuhan. Dia berkolaborasi dengan roh sehingga dia hidup di dalam Roh Kudus. Bapak kami berdoa buat saudara juga Pak Iwan yang butuh kesembuhan total dari saraf kejepit HNP Tuhan, pemulihan ekonomi dan hutang, Opung Marit Simbolon, keluarga besar Panggabean, Boru Siagian, keluarga besar Sianeptar, Boru Saragi, juga Ibu Hesti Theophilus yang ada di Ambon, penyakit asam lambung dan butuh pemulihan mental pasca mengalami duka cita, Ibu Mulyani Boru Simbolon 64 tahun yang sakit lumpuh dan pakai kursi roda, Engkau berkati dan berikan kekuatan. Opung Ella Balige sakit asam lambung dan batu empedu, Tuhan pulihkan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Juga berdoa untuk Jerry Simbolon yang hari ini akan lepas HP karena akan mulai fokus dengan studi sekolah Alkitab. Dan memberkati hambamu ini Tuhan agar dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dia tidak akan keluar dari sana sebelum dia menjadi seorang hamba Tuhan yang berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah di dalam nama Yesus. Mari saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Diberkati keluar masukmu, diberkatilah adonan rotimu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, dipulihkan setiap keluarga-keluarga. Tidak ada perceraian, melainkan pemulihan. Takut akan Tuhan ada padamu. Semangat yang luar biasa mengalir dalam hidupanmu. Engkau tidak mudah goyah, engkau bersandar kepada Kristus, engkau jadi lebih daripada Tuhan. Diberkatilah dalam semua yang percaya diberkati Tuhan. Haleluya. And shalom and God